Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S. NIM 0516161219 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 jaringan komputer. Eh, kita langsung saja ke praktiknya. Di sini eh, ada penjelasan dari perintah-perintah yang dapat dilakukan di command prompt. Untuk yang pertama ada perintah cd, yaitu dapat digunakan untuk berpindah direktori. Misalkan saya ingin berpindah direktori ke C user. Nah, kemudian saya ingin kembali lagi ke C users RSV. Nah, seperti itu. Kemudian ada CLS, yaitu merupakan singkatan dari clear screen. Dapat digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar. Nah, ini kita jalankan, dia akan bersih. Lanjut, ada CLS garis miring tanda tanya dapat digunakan untuk menampilkan bantuan pada perintah CLS. Perintah ini akan memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Kita jalankan. Nah, diberitahukan clear the screen untuk CLS itu. Kita clear dulu. Nah, selanjutnya di sini ada dir garis miring tanda tanya dapat digunakan untuk menampilkan bantuan pada perintah direktori. Dijalankan. Nah, ini outputnya banyak ya bantuan pada perintah direktori di sini. Kita clear screen lagi. Lanjut, ipconfig. Dapat digunakan untuk menampilkan informasi IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter. Kita jalankan. Nah, begini outputnya. Kita clear screen lagi. Lanjut, ada ipconfig garis miring all dapat digunakan untuk memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig default, tapi memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Saya jalankan. Nah, seperti ini outputnya lebih lengkap dari ipconfig yang default. Oke, kita clear lagi. Lanjut, ada ipconfig garis miring tanda tanya dapat digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita jalankan. Nah, ini ada banyak ya bantuan terkait ipconfig. Oke, kita clear screen lagi. Lanjut, ipconfig garis miring release dapat digunakan untuk melepaskan semua pengaturan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi Anda akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kita jalankan. Setelah dijalankan, IP address pada komputer kita akan di-reset. Untuk mengembalikannya kembali, kita bisa menggunakan ipconfig renew. Nah, di sini penjelasannya yaitu dapat digunakan untuk menetapkan
alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, ini kita clear dulu. Kemudian kita jalankan ipconfig ini. Tunggu sebentar. Nah, ini IP address-nya sudah ada kembali. Kemudian ada ipconfig garis miring display DNS dapat digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita jalankan ipconfig display DNS. Nah, outputnya seperti ini, lumayan panjang sampai ke bawah. Oke, kita clear lagi. Kemudian ipconfig garis miring flush DNS dapat digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita jalankan. Nah, begini outputnya. Windows IP configuration successfully flush the DNS resource cache. Kita clear lagi. Kemudian ada ipconfig garis miring register DNS dapat dilakukan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita jalankan. Nah, outputnya seperti ini. Requested operation require elevation. Nah, keluar lagi. Selanjutnya ada ping dapat digunakan untuk mengecek koneksi jaringan ke host lain, baik itu berupa alamat IP atau nama domain. Berikut adalah beberapa perintah yang dapat dijalankan. Yang pertama ada ping, dilanjutkan dengan IP address, digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan, apakah dalam keadaan hidup. Kemudian ada ping strip n, dilanjutkan dengan jumlah balasan dan IP address, digunakan untuk mengatur jumlah balasan yang ingin didapat. Yang terakhir ada ping, dilanjutkan dengan IP address, strip T, digunakan untuk melakukan ping terus-menerus. Dapat dihentikan dengan menekan tombol Ctrl plus C. Saya akan mencoba yang melakukan ping terus-menerus. Kita lakukan pada google.com saja. Strip T. Nah, ini akan terus berjalan sampai saya menekan Ctrl plus C. Kita tunggu sebentar. Nah, mungkin sudah cukup. Saya akan tekan Ctrl plus C. Nah, prosesnya berakhir. Kita klik lagi. Selanjutnya ada netstat dapat digunakan untuk menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Sebelum ke penjelasan keterangannya, kita jalankan terlebih dahulu netstat. Nah, di sini ada keterangan proto, yaitu menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kemudian ada local address, menjelaskan alamat dan nomor port di komputer Anda yang sedang aktif melakukan koneksi. Kemudian ada foreign address, menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Yang terakhir di sini ada state, menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Kita clear lagi. Selanjutnya ada tracer, dapat digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request ke tujuan dengan nilai time to leave yang semakin meningkat.
Tracer dapat membantu untuk mendapatkan nama ISP perangkat yang digunakan, melihat router yang dilalui untuk terhubung ke internet, mendapat informasi nilai latensi, membantu mengetahui kualitas jaringan, dan mengetahui titik pasti yang menjadi pusat terputusnya koneksi tersebut. Kita jalankan tracer pada google.com lagi. Nah, prosesnya sedang berjalan di sini. Akan sedikit memakan waktu sampai beres. Kita tunggu saja. Nah, sebentar lagi akan beres. Ini dapat lihat latensinya, IP address-nya. Nah, maksimumnya itu 30 hops. Nah, trace complete. Kita clear lagi. Lanjut ke Fedping. Nah, Fedping ini dapat digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Fedping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Parameter yang dapat digunakan diantaranya ada bukan min, strip n digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Kemudian ada strip h dilanjutkan dengan nilai digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum proses pelacakan ke tujuan. Defaultnya adalah 30 hop. Kemudian ada strip W dilanjutkan dengan nilai digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Kemudian ada strip P dilanjutkan dengan nilai digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya 250. Kemudian ada strip Q dilanjutkan dengan nilai digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Kemudian ada strip W besar digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP path. Yang terakhir ada strip R besar digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Oke, kita jalankan testing ini pada google.com lagi. Saya akan menggunakan parameter strip P saja. Kita kasih 3. Dan sedikit memakan waktu lagi. Di sini saya mengubah yang asalnya nanti waktu maksimum tunggunya itu 250 second akan berubah menjadi 3 second saja. Computing statistic for 3 second. Ini tidak akan terlalu lama harusnya. Nah, sudah mulai berjalan.
Oke, trace complete seperti ini outputnya untuk pathing. Kita akan clear lagi. Selanjutnya ada NSLOOKUP. Dapat digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS serta alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, kita jalankan NSLOOKUP pada Google lagi, google.com. Nah, seperti ini outputnya. Kita clear lagi. Kemudian ada NetSH, dapat digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita masuk dulu pada NetSH. Nah, mungkin saya akan mencoba WLA-nya, show profile. Nah, saya telah mencoba salah satu perintah yang dapat dilakukan pada NetSH di sini, yaitu WLAN show profile. Oke, kita exit sekarang. Kemudian clear lagi. Selanjutnya ada route. Dapat digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Contoh penggunaan route diantaranya route print untuk menampilkan table routing, route add untuk menambah perintah routing, dan route delete untuk menghapus perintah routing. Saya akan mencoba route print saja di sini. Nah, seperti ini outputnya. Pada interface list, IPv4 route table, IPv6 route table. Kita clear screen lagi. Yang terakhir di sini ada net. Dapat digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Setiap opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Berikut adalah beberapa perintah yang dapat dijalankan. Yang pertama ada net view, yang digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Yang kedua ada net time, digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Yang ketiga ada net user, digunakan untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Yang keempat ada net stop DEMS, digunakan untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop. Dan yang terakhir ada net start DEMS, digunakan untuk memulai kembali layanan tema. Untuk yang ini saya akan mencoba net user saja. Nah, seperti ini outputnya. User akunnya itu Aris, administratornya Aris V, default account. Oke, kembali lagi. Sudah selesai 20 perintah command prompt sesuai dengan soal yang diberikan. Eh, Baik, terima kasih. Saya akhiri video ini. Ya, terima kasih banyak.